semuanya, perkenalkan nama aku Aini Apriliani, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Nah, kali ini aku mau podcast sama salah satu temanku dan kita akan membahas tentang sastra dan sejarah. Yuk, langsung aja. Nah, sekarang kita udah sama narasumber kita nih. Ayo perkenalkan dulu kakak. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Putri Wulandari, biasa dipanggil Putri. Sekarang ini aku sedang menempuh pendidikan sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Dan sekarang aku lagi semester 6. Yeay. Langsung kita mulai aja ya. Oke. Jadi yang pertama kan kamu menerbitkan sebuah puisi nih, antologi puisi yang judulnya Melodi Rasa. Nah, inspirasi kamu tuh apa sih dalam menulis puisi yang ada di buku ini? Oke, awalnya itu kan buku ini itu terbit karena dari komunitas Mading Sastra Indonesia Universitas Pamulang kan. Waktu itu kayaknya kami tuh alasan kami pengen bikin antologi puisi ini itu karena ya buat kenang-kenangan gitu. Terus kan sebagai anak sastra Indonesia masa nggak punya karya gitu untuk diterbitkan. Jadinya kami ayo deh kita beranikan diri untuk menerbitkan buku antologi puisi. Nah, motivasi aku dalam menulis puisi ini itu pertama karena aku ngelihat semangat teman-teman yang juga membara gitu ya. Jadi aku ikut terdorong gitu. Aku ikut kayaknya ngeliat teman-teman tuh semangat nulis karya, nulis puisi gitu, bikin aku kayak aku juga nggak boleh nih malas-malesan gitu kan. Terus yang kedua, ini kan di sini ada di dalam buku ini tuh ada 3 tema bahagia, sedih, sama semangat gitu kan. Tuh. Nah, kalau ditanya mesti apa yang jadi motivasi, sebenarnya ya dari perasaan aku sendiri ya kan sebagai manusia yang udah hidup. Dan bersosialisasi gitu. Pasti kan kita udah mengalami berbagai macam rasa, berbagai macam emosi gitu. Jadi ada nggak beberapa sih, maksudnya banyak gitu. Mayoritas puisi-puisi yang aku tulis di sini itu ya berlandaskan Perasaan sendiri. Betul, yang udah aku alami gitu. Aku recall lagi gitu. Gitu sih. Oh iya. Oke, lanjut aja ya. Pernah nggak sih kamu membaca atau mendengar puisi yang menggambarkan suatu peristiwa sejarah? Kesan kamu tuh apa sih terhadap puisi tersebut? Oke. Puisi berlatarkan sejarah. Pernah, karena sebagai mahasiswa sastra Indonesia yang udah 6 semester kuliah, nggak mungkin banget ya nggak pernah dengar puisi yang berlatar belakangkan sejarah gitu. Nah, yang paling sebenarnya banyak gitu yang pernah dibaca atau didengar gitu. Cuman yang membekas itu kebanyakan puisi-puisi dari Wiji Tuko. Oh iya sih. Iya kan? Setuju banget. Soalnya kesan aku tuh pas ngebaca puisi-puisi dari Wiji Tuko itu kayak diksi-diksi yang dia ambil, yang dia angkat, yang dia masukin ke dalam puisi-puisinya itu tuh kuat gitu loh. Jadi meninggalkan kesan yang intens gitu di para pembacanya. Jadi emosi dan rasa yang mau dia sampaikan itu tuh ya tersalurkan ke aku sebagai pembaca gitu. Terus kan aku nggak hidup di masa itu ya. Jadi ikut ngerasain. Betul. Dia itu pinter kayak ngeimajinasin dan ngeimajinasin itu. Jadi aku ngerasa jadi pas itu tuh peristiwanya kayak gini ya, sejarahnya kayak gini ya gitu sih. Oke. Lalu selanjutnya, menurut kamu apa puisi berlatar sejarah ini harus bersifat faktual atau bisa ditambah sama unsur imajinatif? Boleh sih kataku. Soalnya Kenapa tuh? Soalnya kebetulan aku lagi baca satu teori dari Hayden White. Itu dibilang bahwa sebetulnya sejarah itu juga perlu narasi untuk menceritakannya gitu kan. Jadi boleh-boleh aja kalau misalnya karya sastra gitu, mungkin karena kita lagi ngomonginnya puisi ya, kita fokus ke puisi gitu. Karya sastra khususnya puisi itu boleh ditambahin unsur imajinatifnya, asalkan, tapi kan dengan catatan ya, asalkan yang namanya sejarah kan itu memang bersifat faktual
faktual. Iya. Kalau misalnya unsur faktualnya nggak ada, ya berarti nggak bisa disebut sebagai karya sastra yang berlatar sejarah dong. Iya, betul. Tapi kalau misalnya emang mau ditambahin unsur imajinatif untuk apa ya, sebagai media dan unsur pendukung yang apa ya, sebagai narasi dari untuk menarasikan sejarah itu, kayaknya boleh-boleh aja sih. Yang penting kita nggak melupakan fakta sejarahnya gitu, kita nggak menghilangkan esensi dari sejarahnya itu sendiri gitu sih. Lanjut ya. boleh banget. Menurut kamu apa tantangan menulis puisi bertema sejarah di masa sekarang? Soalnya kan sekarang sejarah itu identik sama masa lalu kan. Tantangannya apa sih? Kalau menurut aku kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada, jadi makanya nulis aja guys. Sebenarnya apa ya, maksudnya gini, maksudnya nggak ada tantangan tuh ya, zaman sekarang kan udah modern, kita hidup di 2025 yang udah modern. Ya. Kebebasan berekspresi pun Udah bebas. sudah Tidak seketat dulu lah ya. betul, nggak serumit dulu, nggak yang ya walaupun mungkin Apa-apa dibungkam atau yes, something like that. ya walaupun kita ada ya, kan ada kasus nih, pernah ada kasus kayak nulis artikel atau jurnal tentang apa terus disamperin gitu ya. Maksudnya tapi beneran Ya. cuman kan nggak yang apa ya, nggak yang semenakutkan Iya. di zaman dulu gitu. Jadi menurut aku tantangan yang ada sekarang dalam menulis karya sastra bertema sejarah itu dari diri sendiri sih. Iya. Soalnya tinggal kita kan yang namanya sejarah harus bersifat faktual. Berarti kita kan harus cari tahu Faktanya, kebenarannya. betul. Apalagi itu kan ya, sejarah kan terjadinya di masa lalu. Kita harus banyak-banyak baca, banyak-banyak cari tahu, banyak-banyak belajar tentang apa yang terjadi di peristiwa yang hendak kita tulis itu gitu. Biar paham juga kan. Iya, biar paham, biar nggak ada apa ya, sejarah yang dibelokkan, biar nggak ada lagi yang ditutupi. Bahkan apa ya, bagus kalau misalnya dari tulisan kita itu ada sejarah baru yang terkuak gitu loh, ada kebenaran yang terkuak gitu kan, malah lebih bagus gitu. Jadi menurut aku di dalam tantangan yang minim ini, apa yang menghentikan kamu untuk menulis gitu loh. Jadi katamu nulis aja sih. Jadi just do it gitu. Iya, just do it. Quote of the day. Oke. Kalau menurut Kak Ainun apa? Apa ya? Sebenarnya kalau tantangan untuk menulis puisi dengan latar sejarah, balik lagi ke faktualnya itu. Jadi kita harus mencari faktanya, mencari kebenarannya. Terus dari situ kita harus paham juga nih sejarah tentang apa, biar kita tuh nggak membelokkan tadi, Nggak misleading, Iya, nggak misinformasi iya. nggak sih, betul. Soalnya kalau misalkan karya sastra kita berdampak bagi masyarakat, terus karya sastra kita ternyata salah nih, nggak sesuai fakta, itu kan berarti ya menyesatkan. kita menyesatkan kan. Karena yang akan dipercaya ya yang itu. Iya kan, betul. Apalagi di era sekarang yang banyak banget hoax. Iya, itu emang fakta sangat. Apalagi lawan kita tuh sekarang AI juga. Oh iya ya. Banyak banget orang-orang sekarang yang tergecoh sama AI nggak sih? Betul. Jadi sekali. bahaya gitu loh kalau misalnya kita nggak cross check berkali-kali gitu. Jadi harus kita pahami, harus kita cek faktanya, kebenarannya. Itu aja sih sebenarnya. Setuju. Terus terakhir nih, harapan kamu untuk generasi kita sekarang, Gen Z yang lagi banyak diopongin nih belakangan ini ya. Harapan kamu terhadap Gen Z dalam dunia sastra. Menurut aku, semoga Gen Z itu nggak bisa membuktikan gitu. Kita semua bisa membuktikan bahwa kita tuh nggak seburuk yang diomongin generasi-generasi lain. Sebenarnya Gen Z itu menurut aku generasi yang udah apa ya, yang paling pas gitu loh. Mereka
adaptif gitu. Mereka masih beberapa Gen Z tuh masih ngerasain yang tradisionalnya, tapi mereka juga udah ke bawah yang modern kan. Jadi mereka tuh bisa ngeblend antara yang tradisional sama modern. Jadi itu tuh salah satu kelebihannya Gen Z gitu loh menurut aku. Jadi harapan aku sih Gen Z ini kita gitu bisa lebih berani, bisa lebih cerdas gitu dalam berargumen, dalam beropini gitu, apalagi di kehidupan nyata gitu ya. Aku harap kita bisa berkontribusi banyak di masyarakat gitu, berkontribusi di hal yang positif tentunya, betul gitu. Dan kalau misalnya dalam dunia sastra ya, semoga Gen Z tuh bisa lebih banyak menghasilkan karya yang fenomenal, yang bagus-bagus gitu sih, gitu aja. Nah, segitu aja podcast kita hari ini. Terima kasih Putri sudah mau menjadi narasumber saya. Sama-sama, terima kasih sudah menjadikan aku juga narasumber kamu. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini.